Semenjak dibuka e-commerce yaitu TikTok Shop, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak kepada para pedagang Tanah Abang yang terus-menerus mengalami penurunan penjualan setiap harinya. Karena itu, pemerintah sedang mengupayakan kembali agar roda perekonomian kembali stabil. Akibat hal tersebut, TikTok melakukan penutupan TikTok Shop per tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diambil setelah pihak TikTok sepakat untuk mematuhi peraturan pemerintah mengenai perdagangan elektronik. Belakangan ini, ramai pembicaraan tentang platform TikTok Shop setelah resmi ditutup pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada Rabu 4 Oktober 2023. Ditutupnya TikTok Shop tersebut tidak sedikit mengundang banyak kontroversi dari banyak pihak, termasuk para afiliator dan pengguna jasa TikTok Shop lainnya. Namun, para pelaku UMKM konvensional di Indonesia sebaliknya merespon positif kebijakan pemerintah itu dengan beragam argumen. Terlepas munculnya pro dan kontra antar pihak, hal ini bukan jalan buntu bagi pemerintah untuk memberikan keadilan bagi seluruh sektor yang terdampak. Dari hasil penelusuran dari beberapa sumber, platform TikTok sendiri masuk ke pasar Indonesia pada September 2017 lalu. Saat platform ini hadir di Indonesia, langsung mendapat respon positif dari kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Media sosial TikTok besutan ByteDance yang berbasis Tiongkok ini awalnya diluncurkan sebagai platform berbagi video pendek. Namun, seiring perkembangan dan kebutuhan di era digital, TikTok melebarkan sayapnya dengan menambahkan fitur video berdurasi panjang, hingga merambat ke dunia e-commerce bernama TikTok Shop. Jadi, melalui platform social commerce atau TikTok Shop inilah, para seller membangun usaha atau bisnis online dalam satu platform yakni TikTok dan TikTok Shop. Dengan teknologi yang mumpuni, para seller dapat bertransaksi dan memasarkan langsung produknya lewat video in-feed, TikTok Live, dan fitur keranjang kuning dengan jangkauan yang luas, cepat, dan mudah. Menurut Momentum Works pada 2022, TikTok Shop menguasai 4,4% dari total pangsa pasar e-commerce di Asia Tenggara. Kemudian, mereka memproyeksikan pangsanya bisa naik menjadi 13,2% pada 2023. Berangkat dari alasan kenapa layanan TikTok Shop ditutup, hal ini bermula dari kritikan pedagang Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sepi pembeli dan penjualan yang merosot. Kemerosotan penjualan offline ini katanya disebabkan oleh gempuran produk-produk yang sangat murah dari TikTok Shop, sehingga pedagang-pedagang offline atau UMKM konvensional anjlok dan kalah menguasai pasar dibandingkan TikTok Shop. Pemerintah akhirnya mengatur kegiatan e-commerce tersebut dengan menerbitkan regulasi baru, yang mana regulasi itu melarang media sosial digabungkan ke dalam social commerce seperti TikTok dan TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan seperti dikutip dari liputan6.com bahwa platform social commerce hanya boleh mempromosikan barang atau jasa, tetapi dilarang membuka fasilitas transaksi jual beli bagi pengguna. Penegasan atas larangan tersebut tertuang dari revisi Peraturan Perdagangan Permendak Nomor 50 Tahun 2020 dengan Permendak Nomor 31 2023 tentang perizinan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di sisi lain, para pendukung TikTok Shop berpendapat bahwa penutupan TikTok Shop melanggar kebebasan berekspresi. Banyak orang yang mengandalkan platform ini sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan atau sebagai saluran kreativitas. Dengan menutupnya, pihak berwenang membatasi kemampuan mereka secara bebas dan mencari nafkah melalui cara-cara yang sah. Bahwa semua harus belajar dari TikTok yang telah mempraktikkan strategi manajemen yang mengikuti kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi secara cepat dan tepat. Terbukti, TikTok Shop telah berhasil memadukan hiburan bersosial media dengan pengalaman berbelanja, sehingga algoritma TikTok Shop yang menyajikan konten sesuai dengan preferensi konsumen diikuti dengan pola penampilan produk-produk yang sesuai keinginan konsumen. Hasilnya, TikTok Shop terbukti untuk penjualan dan memicu pembelian yang sekedar berita saja. Tetapi saya rasa pemerintah ini terkesan ini hanya sebentar karena waktu yang diberikan kepada sebagai TikTok singkat sekali. Pemerintah hendaknya bisa menemukan jalan tengah yang win-win solution untuk semua pihak.
Sebab di TikTok Shop ini nggak hanya soal kepentingan penjualan saja, tetapi juga influencer Yanin Tiluk Wahyono selaku penjual aktif di TikTok